Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan saya di channel Berdesa. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi viral, yang lagi trending, yaitu Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Akhir-akhir ini beliau banyak trending di beberapa platform media sosial. Ya, kontroversi soal itulah ya, kita sama-sama tahu. Tapi kali ini kita tidak berbicara soal politik ya, karena channel ini bukan channel politik. Kita akan bicara soal Pak Ganjar Pranowo, tapi dari sisi yang lainnya. Kalau kita bicara soal beliau, Pak Ganjar, saya jadi ingat lahirnya Undang-Undang Desa. Tahun 2012 saat rancangan Undang-Undang Desa ini mulai dibahas di DPR RI, Pak Ganjar itu merupakan salah satu anggota pansusnya. Jadi beliau sedikit banyak terlibat, walaupun di akhirnya beliau tidak sempat sampai mengantarkan lahirnya Undang-Undang Desa, karena Undang-Undang Desa lahir 2014. Pak Ganjar Pranowo ikut pemilihan kepala daerah Gubernur Jawa Tengah itu tahun 2013. Tetapi beliau itu sangat memahami Undang-Undang Desa ya, karena beliau ya sedikit banyak terlibat lah dari awal. Kenapa saya memastikan seperti itu? Selama beliau menjabat sebagai kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah, banyak sekali kebijakan-kebijakan beliau itu yang nuansanya itu desa sekali. Ya, banyak kebijakan, ada perda tentang desa wisata, kemudian bantuan keuangan yang nilainya juga lumayan besar ya, pada desa-desa di Jawa Tengah yang yang memiliki keunggulan tertentu. Kemudian berkaitan dengan inovasi desa juga sama. Provinsi Jawa Tengah mendorong desa-desa tidak hanya mengandalkan sektor wisata saja, sektor sumber daya alam saja, tetapi juga mencoba merambah sampai ke teknologi informasi. Banyak penghargaan yang beliau sudah dapatkan yang berkaitan dengan itu. Belum lagi kebijakan-kebijakan lain ya, seperti desa adopsi. Itu Pak Ganjar meminta OPD perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah untuk mengadopsi desa-desa tertinggal atau desa miskin di Jawa Tengah untuk didampingi di tutorial, kemudian baik itu melalui program ya, maupun pendampingan yang lainnya. Nah ini yang saya tertarik untuk bahas ini bukan masalah viralnya beliau, bukan masalah yang lain-lainnya, tapi cara berpikir beliau yang memang terlihat sekali memahami desa dalam konteks kekinian. Nah ini saya melihat banyak juga sebenarnya, tidak hanya kepala daerah, tetapi pejabat-pejabat atau birokrat di daerah itu yang sampai dengan saat ini belum paham desa itu, konteks desa secara kekinian. Undang-Undang Desa 6 itu 2014 itu masih banyak gitu. Sehingga banyak kebijakan yang tidak tepat sasaran. Ada pejabat di daerah yang masih memandang desa itu sebagai perangkat daerah. Itu ada juga, masih kita temukan. Nah, tentu saja kalau cara pandang kita saja sudah keliru, pemahaman kita saja sudah keliru, tentu saja ini juga kalaupun itu nanti dijadikan dasar pengambilan kebijakan, tentu saja akan menjadi sesuatu yang salah atau tidak tepat. Sudah saya sering sampaikan di video-video saya sebelumnya bahwa desa itu merupakan pemerintahan sendiri. Dia punya rakyat sendiri, punya kewenangan otonom dalam mengelola rumah tangganya, keuangannya sesuai dengan adat istiadat setempat. Ya walaupun bukan daerah otonom, tapi dia punya kewenangan otonom. Nah ini yang menarik gitu loh. Nah dalam hal ini Pak Ganjar mampu memahami itu dengan baik, sehingga kebijakan itu boleh dikata ya tepat menurut saya. Karena saat ini kita tidak lagi memandang desa itu sebagai objek pembangunan. Saat ini banyak masih di Indonesia kepala-kepala daerah yang memandang desa itu masih sebagai objek yang kita bangun. Jadi sebenarnya dengan kewenangan desa yang begitu luas, ngapain kita capek-capek gitu kan? Biarkan desa yang membangun dirinya sendiri, berikan kewenangan seluas-luasnya, anggaran yang luas, biarkan dia menentukan nasibnya sendiri.
Mereka yang tahu keunggulan desanya, mereka yang tahu kelemahan desanya, mereka yang tahu potensi desanya, ya biarkan mereka untuk menentukan nasibnya. Tugas pemerintah hanya melakukan supervisi, monitoring, pendampingan dan sebagainya, termasuk juga guidance regulasinya. Nah, jadi itu ya teman-temannya. Kalau prinsipnya harusnya berpikirnya seperti ini. Saat desa-desa di suatu daerah itu maju, mandiri, kemudian mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakatnya, rakyatnya, maka dengan sendirinya tugas pemerintah daerah itu akan semakin ringan. Ya, kalau semua desa ini sudah sejahtera semua, mandiri semua, otomatis daerah itu juga akan maju dengan sendirinya. Dan begitu seterusnya, saat semua daerah maju, ya Indonesia ini, negara kita ini akan maju. Jadi konteks membangun dari pinggiran, dari desa yang terkecil. Nah itu loh, yang kadang-kadang banyak yang masih gagal paham bagaimana memahami desa dalam konteks kekinian pasca terbitnya Undang-Undang Desa. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ini bukan channel politik. Ya, channel ini tidak terafiliasi dengan politik apapun. Kita hanya mencoba untuk mengomentari atau memandang sesuatu yang sedang trending dari sisi yang berbeda. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat. Dadah.